Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini aku akan membahas tentang mengenal bahasa kasih. Jadi, aku sekarang sudah menyiapkan buku. Ini buku yang sudah menjadi saksi aku belajar karena aku orangnya suka ketika ngebahas apa langsung aku tulis, soalnya takut lupa. Jadi ketika aku lupa bisa aku lihat kembali supaya aku ingat gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 5 bahasa kasih. Nah, sebetulnya apa sih bahasa kasih? Nah, bahasa kasih atau bahasa cinta ini cara untuk mengutarakan perasaan cinta kita, perasaan sayang kita terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita sayangi ataupun yang kita cintai. 5 bahasa kasih ini atau bahasa cinta ini bisa kalian cari di Google untuk mengetahui lebih dalam lagi atau lebih spesifik lagi, karena di sini aku akan bahas inti-intinya saja. Dan 5 bahasa kasih ini ditulis oleh seseorang yang aku lupa namanya, tapi aku akan bahas di sini. Nah, yang pertama ada pujian. Orang yang bahasa kasihnya dipuji, berarti tentu ya harus dipuji. Tidak perlu dipuji ketika seseorang itu melakukan hal besar, namun hal-hal kecil bisa kita apresiasi supaya orang itu senang, supaya orang itu bahagia. Kalian bisa puji kecantikannya, ketampanannya, hasil kerjanya, walaupun hal-hal sepele kita apresiasi begitu. Dan tidak perlu dipuji setiap hari, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, bahkan gak apa-apa. Yang penting kita ada mengucapkan pujian untuk seseorang yang kita kasihi begitu. Dan pujian ini juga bisa kita sambungkan sama dengan ucapan kita. Jadi ada juga seseorang yang bahasa kasihnya kita itu harus mengucapkan rasa kita kepada dia, seperti aku cinta padamu, aku sayang padamu. Kita harus mengucapkan berulang-ulang kali terus menerus sehingga dia merasa nyaman dengan kita, merasa bahagia dengan apa yang sudah kita utarakan gitu. Yang kedua ada waktu. Nah, waktu di sini adalah seseorang yang lebih banyak membutuhkan waktu untuk bersama atau quality time, seperti kalian bisa menghabiskan waktu bersama dengan berolahraga, dengan makan bersama, dengan jalan-jalan, apapun yang kalian suka, yang penting menghabiskan waktu untuk bersama. Kita lanjut lagi, ada sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik di sini seseorang yang ketika bahasa cintanya dengan sentuhan seperti dipeluk, dicium, dielus-elus, apapun yang berhubungan dengan fisik. Nah, tapi bukan sentuhan fisik yang penuh dengan nafsu, tapi dengan penuh kasih sayang begitu. Kemudian kita lanjut lagi, ada hadiah atau gift. Nah, gift di sini kalian tidak perlu untuk mengeluarkan uang besar untuk membeli hadiah, tapi hadiah yang mungkin receh-receh tapi penuh makna dan berkesan. Nggak perlu setiap hari, yang penting kita ada dalam memberi dalam waktu 1 bulan, mungkin 2 bulan sekali. Jadi jangan sampai enggak, biar kita itu tetap harmonis dalam menjalin relasi begitu. Misalnya nih, kalian habis dari mana terus membawakan sesuatu, terus ya apapun itu, yang penting penuh makna dan berkesan bagi yang menerimanya, dan pasti kalian sudah paham apa yang harus kalian beri gitu kan. Dan yang terakhir ada pelayanan. Seseorang yang bahasa kasihnya pelayanan, biasanya ketika dia mempunyai persoalan, mempunyai masalah, kita inisiatif membantu, wow, itu akan merasa sangat dicintai. Contohnya pasangan kita baru datang kerja atau apalah, kita sediakan air minum langsung. Ya, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan melayani itu, dan pasti kalian tahu dan paham. Itulah 5 bahasa kasih, dan mungkin teman-teman bisa menguraikan lebih panjang dan detail lagi. Sekarang teman-teman sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan tentang 5 bahasa kasih atau 5 bahasa cinta ini. Sekarang teman-teman bisa teliti, bisa gali nih, sebenarnya apa sih bahasa kasih aku gitu, apa sih bahasa kasih pasangan teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman sudah tahu, sudah paham, teman-teman bisa diskusi dengan pasangan teman-teman, bisa dengan keluarga, sahabat. Jadi manfaatnya ini atau gunanya ini supaya kita dapat saling mengutarakan tanpa salah paham. Kadang orang itu ketika mungkin sayang, ketika cinta, salah dalam menyampaikannya sehingga ada kesalahpahaman yang membuat seseorang itu merasa tidak dicintai, tidak disayangi begitu. Mungkin ada 2 yang paling dominan di dalam diri kita, seperti contohnya aku nih, bahasa kasih aku adalah pujian dan sentuhan fisik gitu. Berarti pasangan aku harus memenuhi bahasa kasihnya aku. Jadi pasangan aku harus memuji aku, harus peluk aku, supaya aku terus-menerus merasa dicintai gitu. Dan aku juga jangan egois, aku juga harus mengerti bahasa kasih pasangan aku apa nih. Jadi aku pun harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada keharmonisan, ada kesaling mengertian supaya hubungan relasi terjalin dengan sangat baik gitu.
Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman, dan mohon maaf di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui. Aku hanya sharing apa yang aku tahu dan apa yang sudah aku pelajari. Kalau misalkan aku salah, teman-teman boleh koreksi supaya aku lebih baik lagi, begitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. See you, bye-bye.